Tepat setahun setelah perkawinan Batara Guru dengan Batari Uma, lahirlah seorang putra yang diiringi dengan gempa bumi melanda banyak tempat. Putra pertama itu diberi nama Batara Sambu, yang kemudian dimandikan dengan air keabadian Tirtamarta Kamandanu sehingga langsung tumbuh menjadi dewasa seketika. 2 tahun kemudian Batari Uma melahirkan lagi seorang putra yang diiringi dengan letusan gunung berapi di banyak tempat. Putra kedua itu diberi nama Batara Brahma, yang kemudian dimandikan dengan Tirtamarta Kamandanu sehingga langsung berubah dewasa. 2 tahun berikutnya Batari Uma melahirkan seorang putra yang diiringi dengan hujan petir dan banjir besar melanda di banyak tempat. Putra ketiga itu diberi nama Batara Indra, yang kemudian dimandikan dengan Tirtamarta Kamandanu pula sehingga langsung berubah dewasa seketika. 2 tahun setelah itu, Batari Uma kembali melahirkan seorang putra yang diiringi dengan angin topan dan badai melanda di banyak tempat. Putra keempat itu diberi nama Batara Bayu, yang kemudian dimandikan dengan Tirtamarta Kamandanu sehingga langsung berubah menjadi dewasa seketika. Pada suatu hari Batara Guru menerima kedatangan Sang Hyang Padawenang yang ingin melihat perkembangan Kahyangan Tengguru. Batara Guru menceritakan kepada sang ayah tentang keberhasilannya menyebarluaskan agama dewa, sehingga kini tidak hanya dianut oleh makhluk halus saja, tetapi juga diikuti bangsa manusia, raksasa, dan binatang beraneka ragam. Sang Hyang Padawenang senang melihat keempat cucunya, namun merasa masih kurang puas. Ia lalu menasihati Batara Guru supaya memiliki seorang anak yang benar-benar sempurna lahir batin, berhati murni, serta memiliki kesaktian luar biasa, sehingga kelak bisa menjadi pemelihara ketertiban dunia. Untuk itu, Batara Guru dan Batari Uma tidak perlu lagi melakukan persetubuhan seperti manusia biasa, tetapi menggunakan tapa brata dan mengheningkan cipta. Mengenai perkembangan agama dewa, Sang Hyang Padawenang merasa sangat puas dengan usaha yang dilakukan Batara Guru. Namun ia juga berpesan supaya Batara Guru tidak menyebarkan agama dewa ke sebelah barat tanah Persia yang bernama Kerajaan Bani Israel, karena penduduk di daerah sana tidak ditakdirkan untuk menjadi pengikut para dewa. Setelah dirasa cukup, Sang Hyang Padawenang pun kembali ke Kahyangan Awang-Awang Kumitir. Batara Guru lalu menyampaikan hal itu kepada sang istri, dan mereka pun masuk ke dalam sanggar pemujaan untuk melakukan puja samadi dan mengheningkan cipta, dengan disertai ajian Asmara Cipta, Asmara Gama, dan Asmara Turida. Setelah berhari-hari melakukan puja samadi, Batari Uma pun mengandung untuk yang kelima kalinya. Bulan demi bulan berlalu, akhirnya lahir seorang putra berkulit gelap yang diiringi dengan gempa bumi, gunung meletus, hujan petir, dan topan badai. Bahkan, kelahiran putra kelima ini sampai membuat Kahyangan Tengguru berguncang hebat, sehingga para dewa yang sedang menghadap Batara Guru jatuh dari tempat duduk masing-masing, termasuk Batara Guru pun ikut jatuh dari tahta Madeprawaka. Batara Guru sangat gembira menyambut kelahiran putra kelima yang istimewa ini, yang kemudian diberi nama Batara Wisnu. Sama seperti keempat kakaknya, ia juga dimandikan dengan Tirtamarta Kamandanu sehingga langsung berubah dewasa. Setelah kelahiran putra kelima tersebut, Batara Guru tidak lagi menyetubuhi Batari Uma, sehingga Batara Wisnu pun menjadi anak bungsu dalam perkawinan mereka. Pada suatu hari Batara Guru di Kahyangan Tengguru menerima kedatangan Patih Kalamarkata yang menyampaikan surat tantangan dari rajanya, yang bernama Prabu Kalamercu, seorang jin penguasa kerajaan Tunggulwesi. Surat tantangan itu berisi keinginan Prabu Kalamercu untuk mencoba kesaktian sang Raja Dewata. Batara Sambu dan para adik meminta Batara Guru untuk tidak menanggapi tantangan tersebut, dan mereka berlima yang akan maju menghadapi musuh. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Tunggulwesi yang dipimpin Prabu Kalamercu dan Patih Kalamarkata melawan pasukan Dewata yang dipimpin Batara Sambu bersaudara. Tidak salah kiranya jika Raja dan Patih itu berani menantang Kahyangan Tengguru, karena kesaktian mereka memang luar biasa. Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Indra, dan Batara Bayu dapat dipukul mundur oleh mereka. Batara Wisnu maju menghadapi musuh. Kesaktiannya memang terlihat melebihi keempat kakaknya, di mana ia berhasil mengalahkan Patih Kalamarkata.
Namun, untuk menghadapi kesaktian Prabu Kalamercu ternyata masih belum cukup hebat. Raja Jin ini lebih berpengalaman dalam pertempuran dan mampu memukul mundur Batara Wisnu pula. Melihat kelima putranya terdesak, Batara Guru pun maju ke medan pertempuran dengan mengendarai lembu Andini. Terjadilah perang tanding ramai antara dirinya melawan Prabu Kalamercu. Selama menjadi Raja Kahyangan, baru kali ini Batara Guru menemukan musuh yang sedemikian kuatnya. Bahkan, tombak Trengganaweni dan tombak Kalaminta yang menjadi pusaka andalannya juga tidak mampu melukai tubuh Prabu Kalamercu. Sebaliknya, Prabu Kalamercu justru berhasil membuatnya terdesak sampai ke pegunungan Himalaya yang berbatu terjal. Bahkan, Raja Jin itu akhirnya dapat menghempaskan tubuh Batara Guru hingga terlempar dari punggung lembu Andini. Batara Guru jatuh ke dalam jurang terjal dan kaki kirinya pun terperosok masuk ke sela-sela batu cadas. Dalam keadaan terjepit ia masih berusaha menghadapi serangan Prabu Kalamercu. Karena kemenangan sesaat itu, Prabu Kalamercu sempat lengah sehingga kesempatan itu digunakan oleh Batara Guru untuk mengerahkan ajian kemayan, yang membuat Raja Jin tersebut roboh lunglai dengan tubuh lemas tidak berdaya.